Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah mams kondisi rumah aku di malam hari. Masya Allah berantakan banget ya. Jadi tadi tuh Arsy habis ngeberantakin semua mainannya, tapi nggak akan langsung aku beresin karena aku tahu pasti bakalan diberantakin lagi. Daripada aku stres mikirin rumah yang berantakan, jadi ini aku nitip ke Pak suami aja mams. Aku nitip beli es krim Aice di Indomaret. Kebetulan Pak suami OTW pulang kerja, jadi ini aku nitip es krim. Karena cuaca di sini tuh panas banget mams, padahal malam-malam ya. Ini jadi aku makan es krim aja deh bareng sama Arsy. Dan akhirnya karena Pak suami udah nggak tahan ngelihat rumah yang berantakan, akhirnya sama Pak suami aja deh diberesinnya. Dan ini kegiatan aku di pagi hari ya. Seperti biasa setelah sholat subuh, aku langsung aja beresin bagian dapur. Dan ini aku awali dulu dengan mencuci piring sebelum aku masak. Nah, sambil aku beraktivitas di hari ini, aku juga mau share cara aku mengatur keuangan setiap bulannya. Oke, sebelum ke pembahasannya, aku mau tekenin dulu ya, kalau setiap rumah tangga pasti punya caranya tersendiri atau strateginya sendiri untuk mengatur keuangan keluarga. Dan ini adalah cara aku. Aku udah zaman banget mams dengan cara ini. Nah, untuk nyimpen uang, jadi kalau pas Pak suami gajian, itu nggak semua diambil tunai ya. Ada beberapa nominal yang aku simpen di ATM. Nah, selama ini aku cuman punya 2 ATM aja. Yang pertama Jenius dan yang kedua ATM BRI. Kalau ATM Jenius aku biasanya pakai untuk menabung karena di Jenius itu kan ada flexi savernya. Mungkin di sini ada yang pengguna Jenius juga pasti udah tahu ya flexi saver itu apa, atau buat yang belum tahu kalian bisa search aja di Google. Nah, enaknya kalau kita nabung di Jenius itu kan ada flexi savernya. Jadi kita bisa pos-posin ya, nyimpen uang itu untuk apa aja. Kalau aku biasanya nyimpen uang di Jenius itu untuk tabungan, untuk dana darurat, dan untuk listrik. Karena listrik itu aku biasanya beli di Shopee, kan transfer tuh ya. Jadi biar nggak usah top up lagi, tinggal transfer aja dari Jenius. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ini aku mau masak dulu ya. Hari ini aku tuh mau masak tongseng ayam. Nah, ini untuk bumbunya aku pakai kunyit, jahe, terus bawang merah, bawang putih, kemiri. Dan ini mau aku blender aja. Karena hari ini tuh cuaca lagi panas banget ya mams. Jadi kayaknya seger aja gitu ya kalau masak yang berkuah kayak gini. Oh ya, kira-kira mams lagi pada masak apa nih? Boleh share di kolom komentar ya. Untuk sayurannya di sini aku mau iris-iris dulu daun bawang, terus aku iris-iris juga kolnya, sama aku juga pakai setengah buah tomat. Nah, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam filet ya. Waktu itu aku beli ayam filet dada seperempat aja, dan itu tuh udah jadi banyak banget karena aku potongnya tuh kecil-kecil ya mams. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Tadi kan aku cuman punya 2 ATM aja. Yang pertama Jenius dan yang kedua ATM BRI. Nah, ATM BRI ini aku biasanya pakai untuk bisnis karena aku kan punya bisnis skincare. Ya, walaupun gak besar tapi ada aja pelanggannya, alhamdulillah. Nah, konsumen aku biasanya tuh transfernya ke BRI. Kalau untuk mengatur keuangan cash, aku biasanya menggunakan dompet pinter. Teman-teman pasti udah pada tahu ya apa itu dompet pinter karena sekarang tuh ada banyak banget yang jual di online. Oke, yang pertama aku mau share dulu beberapa pos yang harus terpenuhi setiap bulannya. Oh ya, gaji Pak suami itu 4 juta ya mams, dengan kondisi kita masih mengontrak dan anak aku satu, Arsy, umurnya tuh 2 tahun. Yang pertama pos yang harus terpenuhi adalah uang belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan ini aku biasanya sisihin 1 juta untuk 1 bulan. Jadi setiap minggunya itu 250.000. Nah, belanja mingguan ini itu untuk belanja ke pasar ya, atau misalnya untuk jajan atau untuk keperluan yang lainnya.
Pos yang selanjutnya yaitu budget belanja bulanan. Aku sisihin setiap bulannya itu 450.000. Pokoknya budget bulanan ini itu untuk memenuhi kebutuhan bulanan ya, kayak persabunan, minyak, beras, gas, sama galon. Pos selanjutnya yaitu token listrik. Nah, karena di kontrakan aku itu ada 2 token yang harus diisi, ada token listrik dan token air. Jadi aku sisihin setiap bulannya itu 200.000. Nah, ini alhamdulillah masakan aku udah jadi ya mams. Ini tuh seger banget. Terus tadi tongsengnya tuh sebelum dicemplungin cabe aku pisahin dulu buat makan arsi 3 kali. Dan setelah aku pisahin buat arsi, aku cemplungin cabe, jadi agak pedes ya tongsengnya. Nah, ini aku lanjut lagi mau masak nasi karena tadi Pak suami sama Arsi juga udah pada makan. Terus nasinya udah habis, jadi aku mau masak nasi dulu aja. Karena aku belum sarapan nih mams, jadi aku harus nunggu dulu nasinya matang. Begitulah ya mams, ibu-ibu tuh selalu mengutamakan keluarga dulu ya, mengutamakan suami sama anak. Pokoknya kita emang belakangan, yang penting suami sih, karena kan suami mau berangkat kerja, jadi harus sarapan dulu. Oke, aku lanjut lagi ke pos yang selanjutnya yaitu popok dan sufor. Karena Arsi masih pakai popok dan sufor, jadi aku budgetin setiap bulannya itu 500.000 ya. Biasanya Arsi itu bisa ngabisin dalam sebulan 4 atau 3 sampai 4 pack. Terus kalau sufor bisa 2 kilo dalam 1 bulan. Biasanya aku suka langsung belanjain popok dan sufor ya buat 1 bulan sekaligus. Pos yang selanjutnya yaitu nabung 300.000, dana darurat 100.000. Nah, ini udah langsung dipisahin ke Jenius ya mams, jadi nggak diambil tunai. Terus ada pos operasional Pak suami 500.000. Nah, ini juga nggak diambil tunai, langsung aja dimasukin ke ATM-nya Pak suami. Walaupun Pak suami udah kasihin uang gajian sepenuhnya ke aku biar aku aja yang ngatur, tapi tetap setiap bulannya aku selalu budgetin untuk suami itu 500.000 biar Pak suami juga punya uang pegangan. Misalnya di jalan tuh mendadak ban bocor atau pengen jajan, kan kasihan gitu ya kalau setiap mau jajan harus minta dulu. Tapi kalau ini menurut aku ya mams, kalian bisa sesuaikan lagi dengan strategi masing-masing. Pos yang selanjutnya yaitu kontrakan. Nah, karena aku masih ngontrak, jadi kita harus sisihin setiap bulannya itu 700.000. Ini juga untuk bayar kontrakan aku sisihin ke Jenius ya, jadi nggak di otak-atik. Aku juga ada pos untuk infak dan kasih ke orang tua. Oke, itu tadi sedikit gambaran bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga. Kalau ada yang nanya sama aku, kok makanannya sederhana banget sih, tapi hidupnya gini misalnya ya. Kalau aku sih bukan masalah makanannya ya mams. Makanan buat aku sih bisa apa aja, aku mah semuanya juga masuk. Tapi memang selera aku dan Pak suami itu ya sederhana aja. Dan karena kita juga punya satu tujuan, punya satu impian yang pengen segera tercapai, jadi ada saatnya dimana kita itu harus ngerem, jadi nggak bisa digas terus ya. Gimana cara ngeremnya, gimana cara ngaturnya, ya itu cuman kita sendiri aja yang tahu, karena kita dan suami yang tahu persis berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Oke, ini kegiatan aku di siang hari, mumpung Arsi lagi tidur. Terus cuaca di luar juga lagi panas banget nih mams, jadi kayaknya enak ya kalau kita makan yang pedes-pedes. Tapi karena aku lagi bosen seblak terus, jadi aku mau bikin ceker mercon aja. Nah, ini aku udah ngegoreng dulu bumbunya ya. Tadi aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, sama cabai domba, itu aku pakai yang banyak. Terus setelah digoreng tadi aku blender dulu bumbunya, kemudian ditumis deh. Nah, ini aku pakai bumbu rempahnya itu ada sereh, terus ada daun jeruk juga, aku pakai yang banyak biar seger. Terus pas udah wangi bumbunya, ini lanjut lagi aku masukin ceker yang udah aku rebus.
Nah ini tuh cekernya udah aku rebus pas subuh-subuh ya mams. Aku ngerebus cekernya lumayan lama. Aku pakai metode 5 30 7 30. Maksudnya itu 5 menit direbus, 30 menit didiemin, terus 7 menit direbus lagi, 30 menit didiemin lagi. Jadi cekernya tuh ini lumayan empuk ya. Jadi banyak daging yang bisa dimakan. Kemudian tadi aku tambahin gula, garam, royco, terus tadi aku pakai kecap sedikit. Terus ini dimasak aja sampai bumbunya tuh ngeresep ke cekernya. Nah ini alhamdulillah cekernya udah jadi, bener-bener pedas banget mams. Kalian bisa coba di rumah ya.